Halo, Assalamualaikum. How are you today, my great students? Welcome back to our class today in mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan materi kita di pekan keempat. Kita stay at home, ya, belajar dari rumah, tinggal di rumah. Ya, semoga kalian tetap bersemangat meskipun kita masih menjalani pembelajaran online seperti hari ini. Baik, apa yang akan kita bahas hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini adalah functional text, ya. Functional text. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih functional text itu? Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan teks fungsional. Nah, dari istilahnya saja sebenarnya kita bisa mendefinisikan apa sih teks fungsional itu. Jadi teks fungsional adalah teks yang isinya memberikan informasi tentang hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan teks fungsional atau functional text. Nah, mengapa diistilahkan dengan functional text atau teks fungsional? Karena penggunaannya nanti akan berdasarkan dengan fungsi-fungsinya tertentu, ya, dengan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, jika functional text ini digunakan untuk memberikan informasi, maka dia diistilahkan dengan apa? Pengumuman, atau dalam bahasa Inggris namanya announcement, ya. Nah, kalau dia digunakan untuk mengundang seseorang, maka dia diistilahkan dengan undangan atau dalam bahasa Inggris invitation, ya. Nah, kalau digunakan untuk mempromosikan sesuatu, maka dia diistilahkan dengan iklan atau advertisement. Nah, ini hanya beberapa contoh kecil saja dari teks fungsional. Jadi banyak sekali jenisnya. Ada yang bentuknya lisan, ada yang berbentuk tulisan. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang salah satu bentuk atau jenis dari functional text yang sering kita dapati atau sering kita temui di kehidupan sehari-hari, ya. Ya, saya kasih gambarannya. Misalnya kalau kalian ada di suatu tempat, anggaplah ada di jalan, mungkin di pasar atau di mall atau di mana saja di luar rumah, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke kita. Silakan Ibu menyodorkan misalnya selembar atau kertas, Ibu silakan, ya, misalnya, ya, atau silakan dibaca. Akan kita bahas hari ini. Nah, apakah itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita istilahkan dengan brosur, tapi dalam bahasa Inggris kita sebut dengan leaflet, ya. Jadi leaflet inilah sebentar yang akan kita perjelas, yang akan kita cari informasinya sedetail mungkin. Nah, materi selengkapnya akan Ibu upload seperti biasa. Nah, saya cuma memberikan gambaran singkat saja. Jadi leaflet, ya, kalau kita mengistilahkan dengan brosur itu, ya, sering kita temui, sering kita dapatkan setiap hari. Jadi dia bentuknya kertas, ya, berukuran kecil, kadang juga dalam bentuk terlipat, ya, terlipat seperti ini, misalnya ini, ya, terlipat seperti ini. Nah, di dalamnya mengandung informasi, mengandung pesan yang disebarkan ke khalayak ramai. Nah, informasi apa itu sesuai dengan fungsinya tadi, karena dia masuk dalam functional text. Apa fungsinya? Misalnya kalau dia untuk mempromosikan sesuatu, isinya tentang suatu barang, misalnya, anggaplah motor misalnya, ya. Jadi kalau kita ingin promosikan. Nah, kalau misalnya penggunaannya untuk menyampaikan informasi, ya, maka di dalamnya pun akan mengandung banyak informasi sesuai dengan fungsinya tadi. Misalnya bagaimana
melestarikan hutan misalnya itu, atau melakukan penghijauan misalnya. Jadi maka di dalamnya akan ada hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih kelebihannya leaflet ini? Mengapa orang-orang banyak menggunakan leaflet ini ya? Banyak kan, setiap hari kita sering dapatkan orang-orang membagi-bagikan leaflet ini ya, karena bentuknya mudah ya, sangat ringkas dan mudah untuk dibawa ya, dibandingkan dengan bentuk yang lain. Anggap poster kan ukurannya besar ya, kemudian atau pamflet itu ya ukurannya mungkin agak lebih besar. Nah, selanjutnya apa, selain mempunyai kelebihan, tentu saja leaflet ini ya punya juga kekurangan ya. Ada juga keterbatasannya. Nah, apa kekurangannya ya? Karena bentuknya kecil, maka informasi yang dituliskan di dalamnya pun terbatas ya. Karena space-nya terbatas. Beda kalau misalnya dalam bentuk spanduk ya, itu kan space-nya besar ya. Nah, selain space-nya terbatas, dalam hal penyebarannya pun ya. Nah, kalau poster kan tinggal ditempelkan ya. Kalau poster tinggal digantungkan, spanduk tinggal digantungkan. Tapi kalau leaflet kita mesti menyebarkannya ya orang per orang. Tapi sekarang itu sudah tidak susah lagi, karena sudah ada media sosial yang bisa digunakan untuk menyebarkan leaflet ini, meskipun kita tidak bertemu dengan orang secara face to face ya, tapi kita bisa menggunakan media yang lain. Nah, apa ciri-ciri leaflet? Ciri-ciri leaflet itu yaitu tadi dia bentuknya tercetak dalam kertas ya, kemudian bentuknya bisa dilipat, di dalamnya ada informasi, ada gambar juga ya, selain ada tulisan ada gambar juga, kemudian gambar yang tampilkan itu sesuai dengan informasi yang akan kita berikan di dalam leaflet itu ya. Jadi selanjutnya akan lebih jelas nanti di materi yang akan ibu upload. Ada juga contoh-contohnya, ada juga link-link videonya yang akan menjelaskan apa sih bedanya leaflet ini dengan teks-teks fungsional yang lain, seperti poster, seperti pamflet, banner ya gitu. Jadi harapan saya kalian bisa menyimak baik-baik materi yang akan saya berikan sebentar, karena akan ada tindak lanjutnya, ada praktisnya, ada latihannya. Nah, kemudian materi ini harus betul dipahami dengan baik, karena teks fungsional itu atau functional text itu ada banyak sekali jenisnya, ada banyak sekali macamnya, jadi membutuhkan pemahaman yang lebih detail untuk materi ini. Baik, saya kira itu saja untuk pengantar dari materi leaflet ini. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan tidak dipahami, bisa kita share nanti atau kita diskusikan di forum ya, di Google Class Forum. Tetap saya himbau untuk selalu berada di rumah. Ingat, stay at home. Bersatu kita melawan corona, bersama kita cegah corona, supaya kita bisa kembali lagi seperti semula, belajar di dalam kelas, belajar di sekolah. Mudah-mudahan ujian ini atau wabah ini, pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Namun tetap semangat, jangan merasa putus asa. Stay at home, stay health ya, jaga kesehatan, kurangi, bahkan jangan sama sekali keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting ya. Itu saja. Selanjutnya nanti ibu upload materi
dan kita akan bertemu kembali di next material in next week ya, minggu depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.